warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ruhaini. Saya adalah mahasiswi dari STAI Al-Hikmah Jakarta. Di sana saya mengambil jurusan PIAUD, yaitu Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kenapa saya memilih PIAUD? Karena saya adalah seorang guru di sebuah sekolah, yaitu sekolah yang berada di tingkat anak usia dini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang ilmu psikologi, yaitu dengan tema IQ, EQ, dan SQ. Ketika kita berbicara tentang IQ, EQ, dan SQ, pasti sangat erat kaitannya dengan yang namanya otak. Otak kita terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Otak kiri biasanya cenderung kepada hal-hal yang eksak, ya logical thinking, yaitu pemikiran-pemikiran yang sangat berkaitan. Nah, sedangkan otak kanan biasanya lebih kepada hal-hal yang kreativitas. Selanjutnya, bagaimana cara kita harus meningkatkan otak anak didik kita supaya mereka menjadi anak yang pintar? Nah, yang pertama adalah hindari membentak anak didik, karena ketika kita membentak mereka, sel-sel otak mereka yang jaring-jaring neuron mereka yang sedang bekerja dengan baik akan terputus. Sedangkan kalau kita memberikan sugesti yang positif dan masukan-masukan yang positif, malah sebaliknya otaknya akan berkembang dengan sangat baik. Sekarang kita akan beralih kepada teori-teori tentang IQ, EQ, dan SQ. Dahulu, pada sekitar tahun 1890-an, kecerdasan seseorang diukur melalui IQ, yaitu Intelligence Quotient. Konsep IQ ditemukan oleh Francis Galton, dan selama berpuluh tahun, tes IQ ini diyakini sebagai satu-satunya ukuran standar untuk mengukur kecerdasan manusia. Namun, pada tahun 1983, Howard Gardner, seorang psikolog dan ahli pendidikan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, merumuskan tentang sebuah teori multiple intelligence, yaitu kecerdasan majemuk. Menurutnya, kecerdasan manusia tidak tunggal, tapi jamak, yang setidaknya terdiri dari 9 komponen, yaitu kecerdasan matematik, linguistik, musikal, visual, kinestetis, naturalis, interpersonal, dan juga intrapersonal serta spiritual. Pada tahun 1987, Kate Beasley mengemukakan jenis kecerdasan lain yang tak kalah penting dalam mempengaruhi kesuksesan seseorang, yaitu adalah EQ, Emotional Quotient. Istilah EQ menjadi populer setelah Daniel Goleman mempopulerkannya melalui buku Emotional Intelligence, Why It Can Be Matter More Than IQ pada tahun 1995. Kemudian pada tahun 1997, Dana Johar menemukan jenis kecerdasan baru selain IQ dan EQ, yaitu SQ, Spiritual Quotient. SQ merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif sehingga bisa mencapai titik maksimalnya dan berdampak pada kesuksesan dan keberhasilan seseorang. Jadi, ketika kita melihat anak didik kita cerdas, itu sangatlah luar biasa. Tapi ketika kita menemui anak didik kita cerdas dan bersopan santun, itu lebih menyenangkan. Nah, teman-teman, itulah tadi penjabaran saya tentang IQ, EQ, dan SQ. Nah, setelah mendapatkan ilmu pengetahuan, sebaiknya kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya apa yang kita dapat, yang kita peroleh bermanfaat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.